Pertama, saya akan membuka aplikasi toko kripto, kemudian saya akan melakukan pengecekan pada pembelian koin Lina tadi di menu pertukaran yang ada di sini ya. Kemudian saya cek riwayat historinya, catatan perdagangan, di sini ada filter, saya cek 3 bulan terakhir, di sini saya akan filter namanya Lina USDT, kemudian di sini saya akan filter beli aja dan pilih konfirmasi. Nah, ini semuanya tercatat di sini ya teman-teman ya. Transaksi beli dan jual kita itu ada di exchanger. Tapi sayangnya semua data yang ada di exchanger itu biasanya berbatas waktu ya, limit waktu. Untuk 1 atau 2 tahun ke belakang, itu kita nggak bisa cek lagi. Maka dari itu pentingnya kita membuat pencatatan manual seperti ini di Microsoft Excel ya. Saya tiap lakukan pembelian itu saya catat. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam Microsoft Excel dengan rumus ini. Cara penggunaannya ya teman-teman isi aja nih, ada petunjuknya. Isi hanya di warna kuning, jadi hanya di bagian kuning-kuning ini aja yang diisi ya. Ini teman-teman bisa cek waktunya kapan ya. Di situ saya akan melakukan pembelian yang pertama itu tanggal 13 ya. Jadi sebenarnya ada 5 tahap saya tuh melakukan DCA, tapi ini tercatat 7 ya. Karena kalau kita itu menggunakan transaksi dengan limit buy, itu kan nanti menyesuaikan ya. Jadi status kita itu sebagai permintaan, tergantung marketnya yang menyediakan barangnya ada atau enggak. Jadi kalau barangnya yang enggak ada, nanti dia akan menyesuaikan jumlah dari barang itu. Makanya itu koin yang saya beli jadinya terpecah seperti ini transaksi pembeliannya. Dia menyesuaikan dengan kondisi market. Nah, di sini ada dolar. Maksudnya itu modal yang kita keluarkan dalam bentuk rupiah. Kemudian kita membeli USDT ya, membeli dolar pada saat itu tuh di harga berapa? Nah, saya waktu itu membelinya di harga 15.847. Jadi semuanya sama ya dalam satu waktu. Jadi ini modal 5,1. Saya membeli USDT dengan modal ini pada tanggal 13. Semuanya sama, harganya 15,847. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja harga dolarnya berapa. Kalau di tanggal 15 teman-teman beli USDT ternyata harganya 16.000 ya, teman-teman catat di sini 16.000. Nanti terhitung rata-ratanya di sini ya. Nah, ini adalah rata-rata dari jumlah USDT modal beli ya, segini. Dalam bentuk rupiahnya segini, ini nama koinnya, kemudian modal belinya teman-teman tinggal catat. Di situ ada total ya, total 8,5 itu adalah modal beli, kemudian ini 182 itu adalah modal beli, dan ini harga beli. Harga belinya itu di sini 0,004455 itu adalah harga beli ya. Nah, ini pentingnya teman-teman mencatat harga beli, modal beli ya, koinnya apa, dolarnya di harga berapa, kemudian jumlah koin yang nggak kalah pentingnya. Jumlah koin di sini kalau di toko kripto itu ada keterangan jumlah, nah itulah namanya jumlah koin. Jadi sudah dicatat seperti ini kan enak ya kita melihatnya. Kalau di exchanger mungkin bisa sih kita lihat tapi nggak begitu rapi ya. Kalau seperti ini kan terlihat, oh modal belinya saya beli kapan itu terlihat. Harga belinya kapan, di harga berapa itu terlihat ya. Ini rata-rata dari harga beli ya. Jadi semuanya jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang bawah ini adalah kalau teman-teman misalnya DCA di banyak koin, misalnya di sini BTC, di sini ada SOL ya, teman-teman tinggal ubah aja di sini BTC, di sini ubah SOL, di sini BNB dan sebagainya ya. Kemudian yang sebelah ini teman-teman nggak perlu merubahnya, ini juga nggak perlu rubah, ini juga nggak perlu dirubah, yang bawah ini nggak perlu dirubah, semuanya otomatis. Yang di sini yang perlu dirubah ya, hanya di warna kuningnya saja. Tadi saya itu running profit 8,8 ya. Nah, saya kembali ke aplikasi TradingView. Harga sekarang itu 0,007594 ya. Misal target saya itu ada di sini misalnya ya, di harga ini 0,132. Ya teman-teman tinggal tulis aja di Microsoft Excel ini. Tulis 0,132. Enter. Loh kok segini ya, banyak banget ya. Benar apa enggak ini? Coba saya cek dulu ya. 0,0 ya, ada nolnya ya. Bikin kaget aja ya.
Kalau segini, waduh. Jadi ada nolnya depan ini. Jangan sampai salah input ya teman-teman ya. Nah, jadi profitnya itu persentase profit and loss-nya adalah 199% ya. Profitnya segini dalam bentuk rupiah, kemudian dolarnya segini, estimasi saldonya ini total ya, total dari modal. Modalnya tadi 5,1 berarti jadinya 15. Yang di bawah ini bersih ya, 651-nya bersih, ini dalam bentuk rupiahnya. Kalau running profit yang sekarang itu ada di 0,0075930. Tinggal ditulis aja di sini 0, pakai koma ya teman-teman ya. 0079530. Nah, saya baru running profit sekitar segini ya, 4,1. Persentase profit and loss-nya 80%. Si saya hold teman-teman sampai kuartal ke-1 nanti kondisinya seperti apa, atau saya melihat kondisi BTC. Jika ada pergerakan yang agak aneh di BTC, ya mau gimana lagi, saya jual semuanya. Semua koin yang ada di spot market. Tapi yang perlu teman-teman ingat, jangan terlalu overconfident juga ya, atau terlalu percaya diri dengan analisa yang kita lakukan. Jumlah trader itu banyak banget ya, ada jutaan atau puluhan juta di seluruh dunia. Ada kemungkinannya dari sekian banyak trader tersebut memiliki teknik yang beragam banget dalam melakukan analisa teknikal. Itu sebabnya pergerakan harga yang ada di market itu bisa naik turun. Salah satu faktor penyebabnya karena trader satu dengan trader lainnya itu memiliki analisa teknikal yang berbeda-beda. Dan walaupun ada kemungkinannya sama. Jadi dengan kondisi hal semacam ini, jangan kita terlalu overconfident ya. Ketika sudah running profit jauh seperti ini, jika teman-teman tidak ingin kehilangan profitnya, maka lakukan SL+. Dan saya juga sudah menempatkan SL+ ya. Oh ya teman-teman, ada sedikit tambahan ya di bawah ini. Ini modal real dalam bentuk rupiah dan ini adalah fee dan transaksi pajaknya ya. Jadi yang dimaksud dengan modal real itu adalah modal yang belum dikenakan fee dan pajak. Kalau teman-teman lihat di sebelah sisi kanan itu adalah pencatatan yang ada di sini ya. Ini adalah pencatatan yang sudah dikenakan transaksi fee dan pajak. Jadi misalnya di sini ada modal 182,481 yang tertulis di riwayat transaksi pembelian ataupun penjualan itu sudah dikenakan fee dan pajaknya. Maka teman-teman nantinya perlu mencatat real modalnya itu ya. Cara menuliskannya cukup mudah banget, ini tinggal di double klik aja. Nah, ini diisi manual ya. Misalnya DCA1 berapa ya, di sini tinggal ditulis pada saat pembelian itu. Yang pertama misalnya $191, kemudian 50, kemudian 65, 23 dan seterusnya aja, tinggal dibikin manual seperti ini rumusnya ya. Tambah plus, dan sebagainya. Jadi yang ada di sini modalnya 329 itu real, yang di sini sudah dikenakan pajak. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya cara penggunaan rumus dari Excel ini, dan strategi teknik DCA sudah saya sampaikan. Teman-teman cari aja tuh ya koin seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan lakukan strategi DCA. Semoga bermanfaat. See you!